ETB. Jumpa lagi di One Wealth Outlook, Weekly Market Update bersama saya, Nataya Henry Wijaya. Gejolak terus berlangsung pada pasar global. Memang pada awal minggu lalu, pasar saham Amerika Serikat dibuka cerah. Seiring sentimen Amerika Serikat berbalik arah ditopang oleh beberapa rilisan pendapatan perusahaan yang cukup suportif, seperti Bank of America dan JP Morgan yang hasilnya melebihi ekspektasi pasar. Alhasil, pada 2 hari pertama, terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada ketiga indeks saham utama Amerika Serikat. Namun, kenaikan tersebut terpangkas oleh The Fed yang masih dinilai bersikap hawkish dan juga potensi resesi yang kian menghantui pasar global. Namun, Mary Daly, Gubernur The Fed San Francisco, memberikan sentimen positif terhadap pasar, di mana beliau menyatakan bahwa saat ini adalah waktunya untuk memulai berdiskusi mengenai perlambatan laju kenaikan suku bunga, guna menghindari pelemahan ekonomi. Alhasil, pada akhir minggu, ketiga indeks saham Amerika Serikat berhasil menguat di kisaran 2%. Kinerja mingguan terbaik dalam 4 bulan terakhir. Sementara, imbal hasil obligasi acuan tenor 10 tahun melonjak ke level 4,21%. Di pasar Inggris, berbagai sentimen mewarnai, baik di pasar saham ataupun obligasi. Dimulai dari Menteri Keuangan Inggris baru, Jeremy Hunt, yang meninggalkan rencana anggaran fiskal sebelumnya, yang termasuk pembatalan rencana pemotongan pajak, sembari memperpendek skema bantuan energi ke sektor rumah tangga dan bisnis. Buyback obligasi oleh Bank of England, inflasi yang telah menyentuh level tertinggi ke level 10,1% secara year on year, dan pengunduran Perdana Menteri Liz Truss setelah 44 hari menjabat. Di pasar Asia, khususnya di Cina, awan masih terlihat gloomy. Meskipun PBOC untuk kedua kalinya mempertahankan loan prime rate 1 tahun di level 3,65%, pidato Presiden Xi Jinping pada Kongres Partai Komunis Cina yang dinilai masih dapat mempertahankan aturan zero COVID policy yang berlaku, kembali menekan sentimen di pasar saham. Alhasil, minggu lalu indeks CSI 300 kembali terkoreksi sebesar 2,69%. Beralih ke domestik, sesuai dengan ekspektasi pasar pada hari Kamis lalu, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin untuk kedua kalinya. Alhasil, suku bunga acuan sekarang berada pada level 4,75%. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, kembali menekankan bahwa keputusan yang diambil bersifat front-loaded dan preemptif, dengan tujuan untuk menekan inflasi kembali ke level 2 hingga 4%. Terlepas dari data neraca perdagangan September yang kembali surplus sebesar 4,99 miliar US dollar, di mana pertumbuhan ekspor dan impor periode September yang secara year on year meningkat, walaupun memang di bawah ekspektasi pasar sebesar 20,28% dan 22,02%, kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia yang sesuai ekspektasi berhasil membalikan arah IHSG. Selama 1 minggu, IHSG berhasil untuk berbalik arah secara konsisten, dengan IHSG kembali ditutup di atas level psikologis 7.000 di level 7.017,77 di akhir pekan. Di pasar nilai tukar rupiah, di tengah masih tingginya minat terhadap safe haven US dollar, penguatan US dollar sejauh tahun ini terbukti terus menjadi momok utama terhadap nilai tukar negara-negara berkembang, termasuk rupiah, yang terakhir diperdagangkan di level 15.633 per dolarnya. Di pasar obligasi, seiring dengan kenaikan suku bunga serta keseluruhan yield di pasar US Treasuries yang terus diperdagangkan lebih tinggi, imbal hasil di pasar obligasi dalam negeri pun turut mengalami tren serupa, dengan imbal hasil pada tenor 10 tahun yang telah menyentuh level 7,65%. Hal ini dikarenakan arus dana investor asing yang secara week to date masih net sell. Secara keseluruhan, baik di pasar global ataupun domestik, gejolak masih terbukti cukup tinggi,
dan terdapat indikasi bahwa fluktuasi masih akan terus mewarnai pergerakan pasar dalam beberapa bulan ke depannya. Maka dari itu, diharapkan agar investor untuk tetap waspada walaupun outlook ekonomi masih relatif suportif. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk mendapatkan update terkait pasar terkini, silakan mengakses Weekly Market Journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe. Saya Nata Henry Wijaya, nantikan One Wealth Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TITB!